Shalom, perkenalkan saya atas nama Yulen Rambulau Nindur dari Prodi PAK. Jadi tema yang akan saya bahas yaitu Providensia. Di video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Teologi Proper Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika kita berbicara mengenai Providensia, pasti sudah banyak di antara kita yang sudah sering mendengar kata providensia. Bahkan sebagian besar juga ia telah mengetahui dari kata tersebut. Jadi kata providensia itu memiliki arti yaitu menyediakan kehidupan umat manusia yang tidak pernah terlepas dari pemeliharaan atau providensia Allah. Jika kita berbicara tentang pemeliharaan, banyak orang yang mengaku percaya kepada Allah bahwa apa yang telah dipelihara oleh Allah itu memang benar-benar terbukti dan pastinya ia selalu berada dalam pemeliharaan Allah. Terkadang orang Kristen yang mengakui bahwa kehidupan kita dipelihara oleh Allah, maka kita harus sungguh-sungguh menyerahkan totalitas kehidupan kita untuk melakukan kehidupan dan kehendak Allah. Serta kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Allah dan mendahulukan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, setiap orang pasti memiliki sebuah pandangan dan pengalaman yang berbeda-beda dalam kehidupannya masing-masing. Sehingga seringkali ketika kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita, banyak di antara kita yang menganggap bahwa Allah tidak lagi memelihara kita di dalam dirinya dan Allah tidak lagi melindungi kita. Allah jauh dari kehidupannya dan seringkali hal itu membuat seorang mengambil keputusan yang salah tanpa mereka sadari atau tanpa mereka memikirkan perasaan Allah. Jadi definisi providensia Allah yaitu di sini pemeliharaan merupakan suatu prinsip atau peraturan yang diberikan Allah bagi semua makhluk ciptaannya supaya mereka dapat hidup di dalam lingkungan mereka dengan aman dan dapat berkembang dengan baik. Allah juga telah memberikan daya tahan kepada masing-masing makhluk ciptaannya supaya semua makhluk dapat bertahan atas segala serangan atau agresi dalam lingkungannya. Maka dari itu Allah memberikan bukti bahwa Allah bukanlah sekedar oknum yang memiliki kepribadian yang tidak terbatas kebijaksanaan, kemurahan, dan kuasanya. Jadi manusia mengharapkan Allah sebagai Allah yang berkepribadian bijaksana dan bertindak secara rasional. Yang kedua, sebagai Allah yang baik dan menaruh perhatian terhadap kesejahteraan ciptaannya, sebagai yang maha kuasa dipercaya mampu melaksanakan segala sesuatu yang direncanakannya. Sebagai bukti praktis dari kepercayaan bahwa Allah menjalankan pemerintahan yang berdaulat atas ciptaannya dengan melihat bahwa alam semesta menunjukkan adanya kecerdasan dan sekalipun kecerdasan itu tidak memiliki zat di dalam diri kita. Tetapi melalui alam semesta ini Allah telah membuktikan pemerintahan yang berdaulat atas kehidupan kita
Nah, sekalipun kita tidak merasakan atau melihat Allah. Jika Allah berkuasa atas segala hal, akan timbul dalam pikiran manusia. Apakah hubungan Allah dengan dosa manusia? Nah, seringkali Allah menahan manusia untuk melakukan dosa yang ingin dilakukan. Nah, tindakan ini sering disebut dengan pemeliharaan yang mencegah. Nah, Allah kadang-kadang secara aktif menahan orang untuk berbuat dosa, tetapi membiarkan dosa itu terjadi. Nah, tindakan ini disebut dengan pemeliharaan yang mengizinkan. Allah juga memakai pemeliharaan yang mengarahkan. Allah membiarkan kejahatan terjadi, tetapi Ia mengarahkan. Contohnya dalam Yohanes 13 ayat 27, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, jadi Allah dengan memakai pemeliharaan yang membatasi, Ia menetapkan batas-batas yang tidak dapat dilampaui oleh kejahatan dan akibat-akibatnya. Nah, jadi tujuan providensia Allah. Jadi di sini Allah memerintah dunia dengan maksud untuk membahagiakan makhluk ciptaannya. Allah juga memerintah dunia dengan tujuan untuk mengembangkan mental dan moral umat manusia. Memang pendidikan umat manusia ada, tetapi pendidikan tersebut tidak menyelamatkan. Nah, pengembangan mental dan moral dapat dilihat dari berbagai cara perkembangan secara Kristen, seperti meninggikan derajat wanita, penghapusan perbudakan, atau pemberian kebebasan berkomunikasi. Nah, di sini juga Allah memerintah dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan dan mempersiapkan umat miliknya sendiri, agar manusia mengerti bahwa Allah rela menderita hanya untuk menebus dosanya dan kematian Kristus di atas kayu salib. Ini juga memiliki tujuan untuk mendamaikan kasih karunia-Nya dan mendatangkan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, agar manusia dapat menjaga dan memelihara ciptaannya di dunia ini. Nah, sehingga adanya Alkitab yaitu sebagai maksud dalam penulisan dan pemeliharaan firman, agar semuanya dapat menyelamatkan dan mempersiapkan umat kepunyaannya sendiri. Nah, agar kita dapat melihat bukti dari apa yang dipelihara oleh Allah. Nah, sehingga di sini juga manusia harus memiliki tindakan dan mengarahkan hidupnya untuk Allah dan memelihara serta menjaga ciptaan Allah. Dan tujuan Allah memelihara semua ini ialah untuk kemuliaannya sendiri dan juga bagi manusia. Nah, di sini saya akan masuk di dalam poin-poin yang inti, yaitu bagian relevansi. Nah, kuasa pemeliharaan Allah dan pemerintahannya telah nyata dalam kehidupan manusia. Nah, segala sesuatu yang dialami pasti ada dalam pemeliharaan Allah dan pemerintahan Allah. Nah, dalam karya Allah ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat manusia. Nah, di sini Allah mempunyai maksud dalam kehidupan orang-orang kudusnya dan rencananya pasti tergenapi. Nah, Allah juga berkuasa atas segala sesuatu yang dilakukan manusia, dan Allah berkuasa untuk menyelamatkan manusia. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan manusia dalam keadaan apapun. Allah bertanggung jawab atas kehidupan manusia. Anugerah Allah sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan ciptaannya, sehingga sampai sekarang ini
manusia masih menikmati hasil dari pemeliharaan Allah. Bahkan dunia ini malah semakin canggih bagi manusia. Nah, dan ini benar-benar terbukti bahwa Allah ingin manusia itu hidup di atas segala ciptaannya dan harus menikmati apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, jangan pernah kita menganggap bahwa Allah itu tidak ada, karena sudah jelas terbukti apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini telah kita nikmati dan kita rasakan. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan shalom.